Ketika mengalami penolakan, kerap kali yang terjadi, orang kemudian menjadi surut dalam niat. Kerap kali kita menjadi marah ketika kebaikan yang kita berikan mendapat penolakan. Dan itu bisa terjadi di mana-mana, bahkan dalam lingkup yang paling kecil, keluarga, komunitas di mana kita hidup. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Pelita Sabda Injil hari ini mengingatkan kita para murid Yesus untuk berani menerima tantangan kehidupan. Ketika kita mau setia mewartakan Injil, bisa jadi ada penolakan, bisa jadi kita dibenci, dijauhi oleh orang. Tentu Yesus bukan untuk menakut-nakuti. Yesus mengajak kita untuk berani memikul salib hidup kita sebagai murid-Nya. Marilah berdoa. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, dalam sakramen pembaptisan, Engkau telah menganugerahkan hidup surgawi kepada kami, sehingga maut tidak menguasai kami lagi. Bimbinglah kami agar dapat mencapai kemuliaan sepenuhnya. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus Meraja, Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Sekali peristiwa, Paulus datang ke Derbe dan Listra. Di situ ada seorang murid bernama Timotius. Ibunya adalah seorang Yahudi dan telah menjadi percaya, sedangkan ayahnya seorang Yunani. Timotius ini dikenal baik oleh saudara-saudara di Listra dan di Ikonium. Paulus mau supaya Timotius itu menyertainya dalam perjalanan. Paulus menyuruh menyunatkan dia demi orang-orang Yahudi di daerah itu, sebab setiap orang tahu bahwa bapaknya adalah orang Yunani. Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya. Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman, dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Paulus dan Silas melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia, karena Roh Kudus mencegah untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya, tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu, kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Demikianlah sabda Tuhan. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah,
Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita. Kita ini umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus berada duduk di sebelah kanan Allah. Haleluya, Haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, sebab aku telah memilih kamu dari dunia, maka dunia membenci kamu. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu. Seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firman-Ku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Tetapi semuanya itu akan mereka lakukan terhadap kamu karena namaku, sebab mereka tidak mengenal Dia yang telah mengutus aku." Demikianlah Injil Tuhan. Orang bilang dunia ini seperti dua sisi mata uang. Ada gelap, ada terang. Ada untung, ada malang. Ada kebaikan, juga ada kejahatan. Dua sisi mata uang yang silih berganti atau bahkan selaras, seimbang, serasi terjadi dalam kehidupan, di mana ada kebaikan, kasih dinyatakan, di situ juga kerap kali kegelapan akan tidak terima. Bacaan Injil hari ini mengingatkan para murid bahwa pewartaan tentang kasih, tentang kebaikan kerap kali bisa jadi juga akan mendapat penolakan. Yesus sendiri mengalami hal itu ketika Dia mewartakan Injil Tuhan, maka Ia mengalami juga penolakan. Ditolak oleh imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat,
dan bahkan penolakan yang berakhir dengan kematiannya. Sabdanya, "Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku." Peringatan dari Yesus untuk kita para murid-Nya untuk tidak patah, untuk tidak surut dalam niat untuk berbuat baik ketika kita juga mengalami hal yang sama dialami oleh Guru kita, Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika mengalami penolakan, kerap kali yang terjadi, orang kemudian menjadi surut dalam niat. Kerap kali kita menjadi marah ketika kebaikan yang kita berikan mendapat penolakan. Dan itu bisa terjadi di mana-mana, bahkan dalam lingkup yang paling kecil, keluarga, komunitas di mana kita hidup. Bacaan Injil hari ini tentu mengajak kita untuk senantiasa tegar, memiliki semangat dalam mewartakan Injil, menabur kebaikan kepada sesama, termasuk juga ketika kita mengalami penolakan. Amin. Tuhan bersabda, "Ya Bapa, aku berdoa bagi mereka, semoga mereka bersatu dalam kita, agar dunia percaya bahwa Engkaulah yang mengutus aku." Haleluya. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Baik, kami bersyukur atas sabda dan kurnia-Mu. Semoga semuanya itu mendarah daging dalam diri kami, sehingga kami semakin menyerupai Yesus Putra-Mu terkasih, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu. Para saudara dalam hidup dan karya kini dan selalu dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Haleluya, haleluya. Marilah pergi, kita diutus.